Pada episode ini, Chef D akhirnya berhasil mengakhiri kutukan kelaparan 3 hari di awal. Baru mendarat langsung makan sashimi tiram segar dan lembut. Dan juga kepiting panggang dengan rasa daging ayam yang renyah. Daging kepang yang kenyal dan renyah. Meskipun bukan makanan mewah, namun proses mencari makanannya juga menarik. Wilayah Kimberley di barat laut Australia. Luasnya 2 kali lipat dari Inggris tapi hanya dihuni oleh 40.000 orang. Benar-benar tempat yang sepi. Sebelum memulai petualangan, Chef D dihiasi dengan cat tanah oleh sesepuh setempat. Dengan harapan tanah ini memberkati dirinya. Semoga tanah ini memberkati dia. Dan dibawa ke pedalaman oleh beberapa langkah minyak gorong-gorong. Chef D dengan mahir melepas celana pendeknya dan mengenakan selimut. Chef D dengan mahir melepas celana pendeknya dan mengenakan selimut. Tanpa membawa alat bertahan hidup apapun. Dia harus bertahan hidup selama 10 hari di tanah tandus ini. Yang pertama dirasakannya adalah panasnya cuaca. Mencari sumber air menjadi prioritas utamanya. Berjalan tanpa alas kaki menuju titik tertinggi. Saat berdiri di atas, dia bisa melihat seluruh teluk. Melihat sebuah lembah yang membentang ke pedalaman. Dia menduga ada peluang besar menemukan air tawar di dasar lembah. Sayangnya, kenyataannya tidak sesuai dengan harapannya. Dasar sungai di lembah itu sudah kering. Dia berjalan ke dalam selama lebih dari setengah jam. Barulah menemukan genangan air mati. Karena keterbatasan kondisi, dia hanya bisa. Dengan sedikit rasa bersalah mengatakan terlihat bersih. Langsung membungkuk dan minum dengan rakus. Tubuhnya seakan spons kering yang menyerap air dengan cepat. Menghindari bahaya dehidrasi dan kepanasan. Menjadwalkan mencari tempat berkemah. Berjalan beberapa ratus langkah lagi ke dalam lembah. Menemukan sebuah kolam air tenang. Dia langsung menembus pertahanan. Sudah lama menemukan diri di sini. Minum air kotor tadi. Tetap merasa bersih dalam hati. Memilih perkemahan di tepi kolam. Membersihkan kepala dengan sederhana. Saatnya membuat rok rumput untuk menutupi bagian bawah. Menggunakan pohon kelapa di sekitar sebagai bahan. Mengupas tepi tajam daun. Merajut ke kiri dan kanan. Dalam sekejap membuat tali rumput mandiri. Masih ada waktu sebelum gelap. Bisa kembali ke pantai mencari makanan. Kembali ke garis pantai. Terkejut menemukan air laut telah surut 6 hingga 7 meter. Batu karang yang tadinya terendam di laut. Sekarang terbuka seluruhnya. Bintik putih di batu adalah kerang yang menempel. Mereka bisa dimakan mentah. Dedek akan mengetikkannya satu persatu. Menikmati seafood gratis dengan rakus. Kerang mengandung sedikit kalori. Jadi dia harus makan ratusan. Baru cukup untuk kebutuhan sehari. Melihat ini, berhenti sejenak. Sekarang cuaca mulai panas. Saatnya berolahraga. Langsung mencari harga terendah untukmu. 1365. Dan Jordan olahraga. 000. Saat ini diskon 45% dari harga biasa. Sangat menguntungkan untuk dibeli. Platform ini melakukan seleksi toko yang terdaftar. Dan mencakup subsidi diskon. Beli dengan percaya diri. Juga menyediakan layanan garansi 3 kali lipat. Fokus utama adalah aman dan hemat. Keuntungan untuk anggota baru. Karena terlalu asyik makan. Tanpa sadar matahari sudah menyentuh garis horizon. Dia harus segera pulang ke rumah. Akibatnya, di tengah jalan, malah menjadi sangat gelap. Apakah bisa menemukan kembali perkemahan adalah masalah lain. Yang penting, di sini hidup beberapa jenis ular berbisa. Berjalan dengan gelap gulita. Kamu tidak akan tahu digigit oleh ular apa. Untungnya, saya di sini untuk memberkati Tuan De. Agar dia bisa kembali ke perkemahan tanpa kejadian yang tidak diinginkan. Malam itu hanya bisa tidur langsung di tanah. Keesokan harinya, De menemukan mayat tikus di sebelahnya setelah bangun tidur. Diduga tikus itu mati tertindih saat tidur. Penampilan yang menjijikkan membuatnya sulit untuk ditelan. Lebih baik dibuang jauh dan dikembalikan ke alam. Memanfaatkan pagi yang masih sejuk. Dia kembali ke garis pantai. Ingin pergi ke pantai seberang untuk mencari barang. Air pasang belum naik. Cukup melangkah untuk menyeberang. Untuk mencegah terbakar matahari. Dia mengoleskan lumpur di dahi dan punggungnya lagi. Setibanya di pantai, dia langsung berubah menjadi raja pengumpul barang. Menemukan 2 botol yang masih utuh. Dan sebuah pelampung ikan plastik bekas. Cukup membuat lubang di permukaannya. Sangat bagus untuk digunakan sebagai wadah air. Saat suhu semakin meningkat, dia kembali dengan hasil tangkapan. Setelah masuk ke ngarai, dia menemukan penemuan besar lagi. Menemukan sebuah kolam air yang sangat besar. Meskipun ada buaya air asin di sini. Tapi karena jauh dari garis pantai, seharusnya aman. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan langka ini. Berenang beberapa putaran di kolam air. Kondisi fisik dan mentalnya membaik. Di sekitar tepiannya dikelilingi oleh pohon kayu putih. Kulit pohon mereka yang tebal seperti spons mudah terkelupas. Bisa digunakan sebagai kasur. Dia membawa beberapa potongan kembali ke perkemahan. Menggunakan dedaunan 3 gigi yang mudah ditemukan sebagai alas. Teksturnya yang sedikit kasar dapat menghindari ular, serangga, tikus, dan semut. Kemudian menaruh kulit pohon kayu putih di atasnya. Malam itu dia tidur nyenyak di alam terbuka. Nyaman masuk ke hari ketiga. Pagi-pagi mengisi 2 botol air dan pergi. Dia berencana untuk memindahkan tempat perlindungan. Di lereng gunung di tepi laut. Keuntungannya adalah dekat dengan sumber makanan. Kekurangannya adalah jauh dari sumber air. Namun sekarang dengan adanya wadah, tidak perlu khawatir lagi tentang masalah ini. Bukit dipenuhi dengan batu-batu besar dan kecil yang berserakan. Membutuhkan ratusan kalori untuk menumpuknya menjadi 2 dinding. Kemudian membangun kerangka dengan ranting pohon. Akhirnya hanya perlu menutupi bagian atas dengan daun dan rumput. Tempat perlindungan pun selesai. Saat kakek sedang bersiap untuk bermalam di sana malam ini. Mengejutkan, 2 botol air tiba-tiba rusak.
Mungkin disebabkan oleh erosi air laut dalam jangka panjang. Maka dia terpaksa kembali ke ngarai untuk bermalam. Untuk membuat pelampung ikan menjadi wadah air. Menyalakan api menjadi tugas mendesak saat ini. Beruntung cuaca di daerah itu kering. Mencari bahan dan menggosok api tidak terlalu sulit. Kakek menemukan pohon akasia. Mengupas kulit pohon yang kuat. Menyusun serat kasar di dalamnya menjadi tali rami. Mulailah dengan menyalakan api dengan busur dan bor. Sejenis. Gosok selama 31 menit. Selama 21 menit. Serbuk terbakar muncul bersama asap tebal dari tepi lubang bor. Tuangkan ke dalam tumpukan rumput kering dan hembuskan ringan untuk melihat apakah ada reaksi. Masukkan ke dalam tumpukan dan hembuskan beberapa kali. Api tiba-tiba menyala di telapak tangan. Kemudian gunakan kayu yang terbakar. Jika tidak bocor, seharusnya bisa menampung sekitar 15 liter air. Akan sangat sulit jika harus dibawa dengan tangan ke tepi laut. Dedek menggunakan tali dari tali rami sebagai bahu. Membawa pelampung dan termos di punggung akan jauh lebih efisien. Setelah lebih dari 20 menit perjalanan yang melelahkan, akhirnya membawa termos ke tempat perlindungan di tepi laut. Kemudian memindahkan api ke sana juga. Setelah 2 kali perjalanan, semuanya sudah dipindahkan dengan baik. Tubuhnya sudah sangat lelah. Minum sedikit air dan istirahat sejenak. Dedek pergi ke tepi laut mencari makanan besar. Makanan pokok masih banyak dijumpai di mana-mana adalah tiram. Tapi hanya mengandalkan makan tiram saja. Asupan nutrisi menjadi monoton. Dia pun memutuskan untuk mencari ke limpah laut. Juga ada kepiting pelindung yang mudah ditangkap. Membawa semua kepiting pelindung kembali ke tempat perlindungan dan memanggangnya di atas api. Setelah menunggu 10 menit, sudah bisa dimakan. Kepiting pelindung terasa renyah saat dikunyah. Daging sedikit, cangkangnya banyak, hanya bisa cukup-cukup. Membuka cangkang tiram yang sudah matang. Daging tiram di dalamnya sudah matang sempurna. Dimasukkan ke dalam mulut dan dikunyah. Tekstur kenyal dan lezat tak tertandingi. Pada senja, kakek duduk di tempat tinggi. Meniup angin sepoi-sepoi sambil melihat teluk dan sisa-sisa matahari terbenam. Kesulitan selama beberapa hari terasa berharga saat ini. Setelah mencapai kondisi dasar untuk bertahan hidup, dia ingin mencoba menangkap ikan. Karena tidak memiliki pisau pemburu. Untuk membuat tombak ikan, hanya bisa menggunakan ranting. Letakkan di atas api sebentar. Kemudian mengasah ujungnya di tanah. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan tombak ikan yang kasar. Tuan De berada 2 km di selatan camp. Menemukan teluk di sana. Daerah datar dan luas adalah tempat yang bagus untuk menangkap ikan. Metodenya adalah berdiri diam di perairan dangkal. Dan menyerang tiba-tiba ketika ikan mendekat. Tidak diketahui berapa lama dia telah menunggu. Akhirnya, dia menemukan seekor pari duri. Melewati sampingnya tanpa tertusuk. Menahan terik matahari benar-benar menyiksa. Maka dia memutuskan untuk mencari tempat lain untuk berburu. Saat tengah hari, tanah terpanggang oleh matahari. Tadinya Sol Pak De dulu. Tumpukan batu karang. Sekarang setiap langkah terasa sangat menyakitkan. Setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk mengabaikan rencana berburunya. Dia kembali ke perkemahan untuk istirahat terlebih dahulu. Menunggu sedikit penurunan suhu udara. Dia keluar lagi untuk mencari makanan. Kali ini menemukan pohon roti kera di dekat tempat perlindungan. Memetik beberapa buah-buah roti kera. Kembali dengan membawa hasil yang melimpah. Kakek De sudah mendengar bahwa buah ini memiliki kandungan kalori yang tinggi. Kandungan vitamin C 6 kali lipat dari jeruk. Hanya saja tidak tahu rasanya bagaimana. Dimasukkan ke dalam mulut dan dikunyah beberapa kali. Rasanya seperti mengunyah kertas karton. Sebenarnya tidak ada yang perlu diperhatikan dari hal itu. Kembali berkeliling di luar. Keberuntungan menemukan sedikit garam laut di celah batu. Sebelumnya kakek De tidak tahu dari mana mengumpulkan banyak kacang. Dia memasak kacang di atas api dengan meletakkannya di kerang. Dimakan bersama garam laut. Tidak bisa berhenti makan. Suaranya terdengar berulang kali. Langsung menyebut hidangan kacang panggang garam ini sebagai hidangan 5 bintang. Malam tiba, sekeliling kembali tenang. Kakek duduk sendirian di samping api unggun. Menunjukkan kepuasan terhadap kemajuan hari ini. Beberapa hari berlalu. Saat dia pergi melaut seperti biasa. Melihat seutas tali pancing tebal di tanah. Mengikuti tali pancing itu. Menemukan kait di ujung masih ada. Maka dia mencoba memancing. Mengambil sekelumit kerang sebagai umpan. Kembali ke tempat perlindungan dan mengikat beban di ujung tali pancing. Sebelum kembali ke sinar matahari yang menyengat. Mengoleskan abu kayu ke kepala sebagai tabir surya. Agar wajah tampannya tidak terbakar. Kakek melihat dari jauh ada batu besar. Batu karang yang menjorok cocok sebagai tempat memancing. Saat mendekat, harus waspada. Siap-siap menghadapi buaya air asin yang mungkin muncul. Meskipun hingga saat ini belum melihat seekor pun. Namun tetap harus waspada. Hati-hati sampai ke batu karang tersebut. Menghancurkan kerang laut, mengambil daging kerang, dan menggantungkannya di kail ikan. Tidak tahu apakah tidak ada ikan di air. Atau mungkin umpannya tidak menarik. Singkatnya, dia terbakar matahari sampai kulit kepala terasa gatal. Tidak ada ikan yang menggigit umpan. Apalagi bisa menangkapnya. Pindah ke tempat yang lebih sejuk dan teduh. Kali ini bisa melihat dengan jelas ada ikan di bawah air. Tapi mereka tetap tidak mau menggigit kail. Seiring berjalannya waktu, dia juga menjadi putus asa. Merasa tidak perlu lagi membuang-buang waktu. Terjun ke kolam dengan suara plong untuk mandi. Hari ini adalah hari terakhir tantangan. Awalnya berpikir bisa bertahan di sini hanya dengan kedua tangan. Kenyataannya, meremehkan kekejaman alam. Dengan ini, tantangan edisi ini berakhir dengan lancar.